Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Nomor induk mahasiswa saya 1901009. Di sini saya akan menjelaskan bab 10, menjalankan usaha. Yang pertama, mengelola produksi. Pengertian pengelola produksi adalah manajemen produksi adalah suatu proses secara berkesinambungan dan efektif dalam menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan. Yang kedua, fungsi manajemen produksi. Yang pertama ada pada fungsi perencanaan mencakup penentuan peranan dari kegiatan produksi termasuk perencanaan produksi, perencanaan fasilitas, dan perencanaan penggunaan sumber daya produksi. Yang B, pada fungsi perorganisasian mencakup penentuan struktur organisasi dan kebutuhan sumber daya yang diperlukan di bagian produksi untuk mencapai tujuan operasi serta mengatur wewenang dan tanggung jawab yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Yang C, pada fungsi pergerakan mencakup kegiatan motivasi karyawan bagian produksi untuk melaksanakan tugasnya. Yang D, pada fungsi kontrol mencakup kegiatan mengembangkan standar kualitas, standar waktu kerja, dan standar hasil kerja pada bagian produksi. Selanjutnya, ketiga, ukuran produktivitas kerja. Produktivitas merupakan ukuran bagaimana baiknya suatu sumber daya diatur dan dimanfaatkan mencapai hasil yang diinginkan. Sini produktivitas sama dengan keluaran atau biaya dalam kurung biaya tenaga kerja ditambah biaya mesin dan ditambah material. Selanjutnya, perencanaan fasilitas. Perencanaan fasilitas adalah menentukan bagaimana suatu aset tetap perusahaan digunakan secara efektif dan efisien dalam menunjang kegiatan produksi. 1. Tujuan perencanaan fasilitas, yaitu peningkatan pengadaan dan penyimpanan bahan baku. Yang kedua, menggunakan tenaga kerja, peralatan, uang, dan energi secara efektif. Yang ketiga, meminimalkan investasi modal. Yang keempat, mempermudah pemeliharaan fasilitas. Yang kelima, meningkatkan keselamatan dan kepuasan kerja. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan dalam perencanaan fasilitas, yaitu menetapkan jenis barang yang akan diproduksi, menentukan proses produksi yang diperlukan, menentukan hubungan antar departemen, menentukan kebutuhan ruangan untuk semua bagian dalam produksi, menyusun rencana fasilitas, dan memelihara fasilitas. Nah, selanjutnya ada jenis perencanaan fasilitas produksi, yaitu perencanaan lokasi. Dalam perencanaan lokasi ada mudah dijangkau oleh konsumen, dekat dengan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan tenaga kerja listrik, ketersediaan air, ketersediaan alat transportasi, kemudian memungkinkan perluasan di masa depan. Nah, selanjutnya perencanaan tata letak pabrik. Tujuan penyusunan tata letak yaitu pemanfaatan peralatan pabrik secara optimal, penggunaan jumlah tenaga kerja paling minimum, aliran bahan baku dan produk yang lancar, pemakaian ruang yang efisien, ruang gerak yang cukup untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan. Yang keenam, biaya produksi dan investasi yang rendah. Yang ketujuh, keselamatan kerja yang tinggi. Yang kedelapan, suasana kerja yang menyenangkan. Selanjutnya C, peraturan tata letak mesin produksi. Tata letak proses artinya bahwa penyusunan tata letak mesin di mana alat produksi yang sejenis atau berfungsi sama ditempatkan pada bagian yang sama. Model tata letak ini cocok untuk perusahaan yang membuat produksi bervariasi. Sini ada keuntungan model tata letak atau layout mesin. Ini adalah pemanfaatan mesin yang tinggi, memungkinkan penggunaan mesin yang multiguna sehingga cepat mengikuti perubahan produk, investasi yang rendah karena dapat mengurangi duplikasi mesin,
sangat fleksibel dalam mengalokasikan personel. Yang ke B, kelemahan model tata letak atau layout mesin. Pengawasan produksinya sulit karena satu mesin dapat digunakan untuk bermacam-macam produk. Terus waktu produksi per unit lebih lama sehingga memerlukan skill yang sangat tinggi. Kedua, tata letak produk. Tata letak produk yaitu bahwa penyusunan tata letak didasarkan pada tahapan penyusunan yang sama sejak awal hingga akhir. Di sini ada keuntungan model tata letak produk, yaitu aliran material yang simpel dan langsung. Total waktu produksi lebih cepat, tidak memerlukan skill tenaga kerja yang tinggi, serta pengawasan proses produksi mudah. Dapat digunakan mesin otomatis, dapat digunakan model ban berjalan. Adapun kelemahannya adalah kerusakan pada sebuah mesin tertentu dapat menghentikan produksi. Perubahan desain produk akan mengubah tata letak mesin serta memerlukan investasi yang besar karena proses monoton mengakibatkan kebosanan pada para personel. Selanjutnya D, menentukan tingkat produksi. Salah satu keputusan penting dalam perusahaan adalah menentukan tingkat volume produksi. Penentuan volume produksi harus disesuaikan dengan jumlah permintaan pasar. Salah satu cara penentuan volume produksi adalah menggunakan model peramalan atau estimasi. Estimasi dapat dilakukan dengan satu, metode kuantitatif, yaitu merupakan ramalan dengan bantuan metode statistik dan matematik. Yang kedua, metode kualitatif, yaitu memperkirakan jumlah produksi dengan pendapat ahli peramal. Selanjutnya E, produk sediaan farmasi. Bidang usaha kesehatan sangat luas dan beragam. Secara umum, bidang usaha kesehatan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu usaha jasa dan usaha non-jasa. Banyak usaha di bidang kesehatan seperti yang pertama, praktek dokter, praktek bidan, praktek fisioterapis, dan lain-lain. Yang kedua, rumah sakit umum atau rumah sakit khusus. Yang ketiga, pelayanan kesehatan tradisional. Yang keempat, klinik pratama, klinik madya, klinik utama. Yang kelima, klinik kecantikan. Yang keenam, toko obat berizin. Yang ketujuh, apotek atau apotek rakyat. Yang kedelapan, industri obat. Kesembilan, industri suplemen kesehatan. Yang kesepuluh, industri obat tradisional. Yang ke-11 ada usaha mikro obat tradisional atau UMOT. Yang ke-12 industri kosmetik. 13 pedagang besar farmasi atau PBF. Yang ke-14 laboratorium kesehatan. 15 minuman botanikal atau cair atau serbuk. Yang ke-16 produk industri rumah tangga dalam kurung PIRT, misalnya produksi madu herbal, minuman serbuk herbal, makanan fungsional. Yang ke-17 perbekalan kesehatan rumah tangga atau PKRT, misalnya desinfektan, kapas, tisu, popok bayi, botol susu, dan lain-lain. Proses produksi sediaan farmasi mengacu pada standar cara produksi yang berlaku seperti sediaan obat, yaitu CPOB, cara produksi obat yang baik. Yang kedua, sediaan obat tradisional, yaitu CPOTB, cara produksi obat tradisional yang baik. Yang ketiga, sediaan kosmetika, yaitu CPKB, cara produksi kosmetika yang baik. Yang keempat, perbekalan kesehatan rumah tangga atau PKRT, yaitu CPPKRTB, cara produksi perbekalan kesehatan rumah tangga yang baik. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.